Suatu hari, Dylan sedang menjalani misi, tapi mendapat serangan warga lokal. Pesawatnya pun jatuh, lalu dia ditangkap tentara lokal, dan mulai menyiksanya. Mengikat kakinya dengan tali, dan ditarik oleh seekor kerbau. Dia dikurung dalam penjara tawanan lokal, meskipun dia terus disiksa, tapi dia tidak menyerah untuk kabur. Menurut pengamatannya, bahwa warga di sini sangat miskin, dan penjara juga tak rumit. Penjaganya hanya satu orang. Penjara dikelilingi bambu, tidak susah untuk manjat. Bahkan penjaranya pun hanya sebuah kamar. Lagi hanya ada 6 orang penjaga pendek. Yang paling penting, di sini juga ada 5 tawanan Amerika. Mereka komunikasi dengan Inggris, warga lokal tak mengerti. Tapi temannya berkata hutan liar itulah yang membuat susah kabur. Tempatnya rumit dan banyak hewan buas. Setiap malam, mereka akan diikat bersama dan kakinya dipasung. Tangannya juga diborgol. Pria itu merasa tidak susah. Esoknya, dia menyuruh temannya bekerja sama berpencar arah. Lalu dia ke arah pria gundul dan mengambil pasta gigi. Tapi sebenarnya dia mengambil paku di belakangnya. Saat kembali, dia membuat paku tersebut menjadi sangat tipis. Saat malam, dia mengambil paku tadi dan membuka semua borgol, merencanakan pelarian mereka. Dia setiap hari menyimpan nasi di mulut, lalu menaruh di dalam kotak saat pulang ke gubuk untuk menjadikan bekal pelarian. Saat malam, mereka membuka papan kayu dan Dylan turun ke bawah. Dia mulai menggali tanah dan membuka sedikit celah bambu. Dylan menemukan bahwa setiap kali penjaga makan, mereka akan meninggalkan senjata mereka. Mereka memutuskan untuk mencuri senjatanya dan membunuh penjaga. Kesempatan pelarian pertama pun dimulai. Dylan mengambil cermin, membuka jerami atap, gunakan refleksi cermin untuk melihat kondisi di luar. Tiba-tiba dia berkata, ada penjaga yang mengantar makanan. Semuanya segera menyimpan alat kabur dan kembali ke posisi semula. Percobaan kedua, mereka gunakan balok kayu dan membuat taktik aksi. Satu senjata mengarahnya. Penjaga menyadari keanehan tawanan, tapi dia tak mengerti bahasa Inggris. Dia pun segera memindahkan kayu dan berkata mereka sedang main. Akhirnya lolos. Percobaan ketiga akhirnya matang. Dylan keluar gubuk melalui lantai yang dibuka. Beberapa orang menggali tanah. Berdasarkan cara, Dylan mencuri senjata. Dia harus menyerang penjaga. Di sana ada barang yang dibutuhkan dan ada 7 penjaga. Salah satunya membawa senjata. Dylan keluar dan menembak pembawa senjata lebih dulu. Tapi temannya yang lain malah tidak berkumpul dan meninggalkannya. Mereka segera mengambil barangnya dan kabur. Lalu mereka mulai kabur ke dalam hutan dan melewati sedikit demi sedikit. Kadang badai hujan, tapi ada baiknya karena mereka dapat minum. Saat lapar mengambil nasi yang dikumpulkan, tapi tiba-tiba longsor, menjatuhkan mereka ke bawah. Makanan mereka pun hilang di bawah longsor. Saat hujan henti, Dylan melihat sebuah sungai. Jika mereka merakit perahu dan mengalir sesuai jalur, maka mereka akan sampai di Thailand dan naik pesawat ke Amerika. Lalu mereka buat perahu kayu. Temannya berbaring di atas, menutup dengan daun. Dylan masuk ke air dan mendorong. Tiba-tiba air mengalir sangat cepat. Mereka sadar ada air terjun di depan. Segera melompat dan menepi dengan sekuat tenaga. Dan perahunya jatuh menerjun. Mereka gagal. Tiba-tiba Dylan merasa tubuhnya aneh. Dia membuka baju dan ada beberapa lintah di tubuhnya. Salah satunya menggigit kuat dagingnya. Menahan sakit dia melepaskan dan muncul keinginan ingin memakannya. Ada saat dia melihat warga lokal menangkap ikan. Saat orangnya pergi, mereka ke sekitarnya mencari barang yang bisa dipakai. Dylan menemukan sepatu, tapi dia tak memakainya sendiri, melainkan untuk temannya. Beberapa hari berlalu, temannya mulai menyerah. Dia berkata pada Dylan untuk meninggalkannya. Dylan tak setuju dan menyemangatinya. Dan saat itu dia melihat helikopter. Dylan berteriak kegirangan, melambaikan tangan. Tapi helikopter hanya melewatinya. Dylan tak menyerah. Dia segera buat api, membakar jerami di sekitar. Saat helikopter lewat lagi, tiba-tiba dia dikira musuh dan ditembak. Mereka mulai menyerah. Akhirnya memilih pulang ke penjara. Sampai di hadapan warga, mereka memohon sesuap makan. Tapi warga malah membunuh temannya. Dylan teriak menggila dan segera masuk ke hutan lagi. Setelah berhari-hari, Dylan menemukan seekor ular dan menangkap ekornya serta menekan kepalanya. Dia segera memakan ular itu dan ada pesawat terbang di atasnya lagi. Dia segera mengambil daun besar dan melambai. Kali ini tak bersemangat tapi memohon agar pesawat melihatnya. Sayangnya pesawat terbang menjauh. Tapi tiba-tiba pesawat kembali. Dia berteriak lagi. Akhirnya pesawat menyadarinya. Dia pun jatuh kesenangan. Dia pun naik melalui tali dari pesawat. Berhasil kabur. Di bawah pengawalan temannya, dia datang di markasnya dulu, penuh dengan orang. Jenderal memberinya hormat, menyambut kepulangannya.